Pada suatu ketika, aku pergi ke kota sendirian dengan mengendarai motor. Jarak kota dari kampung tempat aku tinggal mungkin sekitar 1 jam perjalanan naik motor. Aku sangat jarang sekali datang ke kota, kecuali jika ada keperluan penting ataupun sesuatu yang harus aku beli di kota. Dan kebetulan waktu itu ada sesuatu yang harus aku beli ke kota. Kebetulan juga waktu itu aku baru saja gajian. Jadi aku juga sekalian jalan-jalan untuk melepas penat setelah bekerja sebulan penuh. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang dan menemukan apa yang aku cari dan lelah berkeliling-keliling gak jelas, akhirnya aku memutuskan untuk segera pulang ke kampung. Saat itu sudah hampir pukul 9:30 malam. Namun rencana pulangku gagal karena tiba-tiba saja hujan turun sangat deras malam itu. Mau tidak mau, aku harus singgah untuk berteduh. Aku singgah di sebuah halaman ruko yang tertutup. Beberapa orang pengendara lain juga ikut berteduh di sana. Ruko itu berderet panjang sebanyak 4 pintu. Semua pintu ruko itu sudah tertutup, kecuali ruko yang paling ujung. Kebetulan aku berteduh di ruko deretan nomor 3 dari ujung, tepat di samping ruko yang masih terbuka tersebut. Hujan turun sangat deras diiringi suara petir yang bersahutan di langit sana. Padahal waktu itu masih musim kemarau. Namun entah mengapa turun hujan malam itu. Aku berdiri dengan menyilangkan kedua tanganku di dada sambil aku bersandar di pintu ruko yang tertutup tersebut. Motorku sengaja aku parkir di depan sedikit terkena hujan karena angin yang berhembus cukup kencang. Hampir 15 menit aku berdiri di situ. Saat tiba-tiba pintu ruko yang aku sandari tersebut terbuka dengan perlahan. Dari dalam seorang wanita memunculkan kepalanya untuk melihat keadaan luar. Karena kaget, aku pun spontan menatap wanita tersebut. Wanita itu juga menatapku kembali. Kami saling tatap beberapa saat, lalu kemudian sama-sama tersenyum. "Kamu Ardi kan?" ucap wanita itu setengah ragu. Aku mencoba menatap wanita itu lebih lama, mencoba mengenali wajahnya. Rasanya aku tidak punya kenalan yang tinggal di daerah ini, tapi mengapa wanita itu tahu namaku? Tanyaku membatin sejenak. "Iya tante," balasku. "Tante kok tahu saya?" Tanyaku melanjutkan. "Saya Tante Devi, masih ingat?" Wanita itu kembali bertanya. "Tante Devi," aku menjawab dengan ragu. "Iya, ibunya Yudi, ingat kan?" ucap wanita yang hanya memakai baju tidur tersebut. "Oh iya, aku ingat tante," balasku setelah aku benar-benar yakin kalau itu adalah Tante Devi yang aku kenal. "Kamu ngapain di sini? Ayo masuk," ucap Tante Devi menawarkan. "Iya tante," balasku sambil mulai melangkah mengikuti langkah Tante Devi yang kembali masuk ke dalam rukonya. Tante Devi mempersilahkan aku duduk di salah satu kursi yang tersusun rapi di dalam ruko tersebut. Kursi-kursi tersebut disusun layaknya sebuah warung makan. Ternyata ruko tersebut adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam minuman jamu tradisional dan juga jamu modern. Ada sebuah etalase panjang di tengah ruangan yang berisi berbagai perlengkapan dan juga berbagai rempah-rempah sebagai bahan untuk membuat jamu. Di dinding-dinding ruko juga tersusun jamu-jamu yang sudah dikemas dengan rapi. "Silakan diminum," ucap Tante Devi saat ia sudah kembali dari dalam. "Ini jamu buatan tante sendiri loh," lanjutnya. "Iya tante, makasih," balasku masih merasa sedikit sungkan. "Kalau boleh tahu, ini jamu apa tante?" tanyaku berbahasa basi saat aku sudah meneguk jamu tersebut beberapa kali. "Itu jamu sehat, biar kamu nggak masuk angin, dan juga
bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jelas Tante Devi lembut. Aku mengenal Tante Devi sekitar 15 tahun yang lalu. Namun sudah hampir 10 tahun kami tidak pernah bertemu lagi. Dulu Tante Devi sempat tinggal di kampungku selama kurang 5 tahun lamanya. Yang aku tahu, Tante Devi adalah seorang single parent. Ia mempunyai seorang putra namanya Yudi. Yudi dulu ketika masih di kampung adalah teman sekelasku. Saat SMP kami juga berteman cukup dekat. Waktu itu aku juga sering main ke rumah Yudi. Begitu juga sebaliknya. Tante Devi adalah penjual jamu gendong keliling waktu itu. Ia bekerja keras untuk membiayai hidup mereka berdua sampai Yudi lulus SMP, lalu kemudian mereka pun pindah. Dan setelah itu kami tidak pernah bertemu lagi. Tante kok masih ingat sama saya? Padahal kita sudah hampir 10 tahun loh nggak pernah bertemu. Ucapku mencoba memecah keheningan. Hujan di luar masih terdengar cukup keras. Tante selalu ingat senyum kamu yang khas itu, Ar. Ditambah lagi tahi lalat yang ada di ujung hidungmu itu, yang membuat kamu jadi semakin manis dan sulit untuk dilupakan. Balas Tante Devi. Ah, Tante bisa aja, ucapku sedikit tersipu. Tante juga tidak banyak berubah, masih kelihatan muda dan masih cantik. Lanjutku apa adanya. Kulihat Tante Devi hanya tersenyum simpul mendengar kalimatku barusan. Oh iya Tante, Yudi ada di mana sekarang? Apa kabar dia? Aku bertanya mencoba mengalihkan pembicaraan. Yudi sekarang udah kerja di luar kota, jadi Tante hanya tinggal sendiri di kota ini. Balas Tante Devi. Kamu sendiri gimana, Ar? Kerja di mana sekarang? Tanyanya. Saya masih tinggal di kampung, Tante. Sekarang saya sudah kerja di kantor desa, jadi salah satu staf di sana. Jawabku sejujurnya. Oh, baguslah. Orang tuamu apa kabar? Tanya Tante Devi lagi. Mereka baik, Tante, balasku. Untuk sesaat, suasana pun kembali hening. Sementara hujan masih juga belum reda. Kamu udah nikah? Tiba-tiba Tante Devi bertanya demikian. Setelah lama kami saling terdiam. Belum Tante, balasku jujur. Kenapa? Tanya Tante Devi lagi. Ya kan saya masih 25 tahun Tante. Masih cukup muda saya. Masih ingin menikmati masa lajang saya, sambil saya mengumpulkan uang buat nikah. Balasku apa adanya. Berarti calonnya udah ada ya? Tante Devi bertanya kembali. Belum juga Tante, saya juga lama jomblo sejak lulus kuliah dan mulai bekerja di kantor desa. Saya tidak pernah lagi pacaran, jelasku. Oh gitu, balas Tante Devi singkat. Iya Tante, Tante sendiri gimana? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tante Devi menatapku beberapa saat mungkin. Ia tak percaya aku akan bertanya begitu. Tante ya gini-gini aja sih Ar. Masih seorang single parent dan berusaha untuk tetap bertahan menjalani kehidupan ini, ucapnya. Tapi sekarang Tante Devi kan udah cukup sukses, udah punya toko jamu sebesar ini, dan Yudi juga sudah lulus kuliah, bahkan juga sudah punya pekerjaan tetap. Artinya perjuangan Tante selama ini tidak sia-sia. Aku berucap sok bijak. Ya, Tante sangat bersyukur dengan semua ini, Ar. Tapi tetap saja sebagai seorang wanita, Tante juga sering merasa kesepian. Apalagi sejak Yudi pindah keluar kota, Tante jadi semakin merasa kesepian. Balas Tante Devi terdengar lemah. Kenapa Tante Devi nggak menikah lagi? Tanyaku sekedar ingin tahu. Tante sih mau aja menikah lagi, tapi Tante masih trauma. Suara Tante Devi sedikit serak. Kalau boleh saya tahu apa yang terjadi dengan pernikahan Tante dulu? Aku bertanya kembali. Panjang ceritanya Ar, balas Tante Devi pelan. Dulu Tante itu nikah muda karena kebablasan. Waktu itu usia Tante baru 20 tahun.
Untungnya pacar tante waktu itu mau bertanggung jawab. Apalagi ia juga sudah berusia 25 tahun waktu itu, dan juga sudah punya pekerjaan tetap. Kami pun akhirnya menikah. Kedua belah pihak keluarga kami juga sangat mendukung pernikahan kami. Kami juga sebenarnya saling cinta dan kami pun merasa bahagia dengan pernikahan tersebut. Apalagi sejak anak pertama kami lahir, si Yudi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah Yudi berusia 5 tahun, tante hamil anak kedua kami. Beberapa bulan kemudian, anak kedua kami pun lahir. Seorang perempuan cantik, tapi sayang usianya tidak genap 1 tahun. Karena akhirnya ia diserang penyakit diabetes yang menyebabkan ia meninggal dunia. Suami tante tidak bisa terima hal tersebut. Ia marah sama tante. Ia menganggap tante sebagai penyebab kematian putri kami. Sejak saat itu, rumah tangga kami mulai berantakan. Hampir setiap hari kami hanya saling bertengkar dan saling menyalahkan. Suami tante juga mulai berubah. Ia jadi jarang berada di rumah. Hingga akhirnya dengan terang-terangan, suami tante membawa perempuan lain ke rumah kami. Mereka melakukan hal tersebut di depan mata tante. Tante tidak bisa terima hal tersebut. Tante pun meminta cerai. Suami tante bersedia menceraikan tante dengan syarat tante tidak boleh membawa Yudi. Tapi tante tidak mau memenuhi syarat tersebut. Tante tetap membawa Yudi diam-diam tanpa sepengetahuan suami tante. Suami tante tentu saja marah besar. Ia berusaha mencari dimanapun kami bersembunyi. Tante terus saja bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tante tidak pernah menetap karena takut ditemukan oleh mantan suami tante tersebut. Hingga akhirnya tante sampai ke desa Kamuar. Di sana tante merasa sedikit aman karena mantan suami tante tidak mungkin menemukan kami di sana. Itulah kenapa kami bisa bertahan selama 5 tahun tinggal di sana. Sebelum akhirnya tante memutuskan untuk pindah ke kota ini. Setelah pindah ke kota ini, tante tetap berjualan jamu gendong keliling. Hasilnya jadi lebih lumayan, karena lebih banyak peminat daripada saat di desa dulu. Hingga tante berhasil mengumpulkan uang buat modal, dan tante memutuskan untuk membuka usaha toko jamu ini. Ya, meskipun ruko ini bukan milik kami dan hanya sewa, tapi setidaknya tante tidak perlu lagi repot-repot berkeliling untuk berjualan jamu ini. Semua juga atas idenya Yudi. Ia juga yang berhasil mempromosikan toko kami melalui media sosial. Dan sekarang disinilah tante sendirian. Sementara Yudi memutuskan untuk bekerja di luar kota. Begitulah kira-kira cerita Tante Devi perihal perjalanan hidupnya padaku waktu itu. Lalu sekarang mantan suami Tante Devi gimana? Apa masih terus mencari tante? Tanyaku sedikit berempati. Tante nggak tahu pasti tapi sepertinya ia sudah menyerah. Kabar terakhir yang tante dapat, ia sudah menikah lagi dan bahkan sudah punya 2 orang anak. Tante yakin ia pasti sudah melupakan semuanya. Apalagi sekarang Yudi juga sudah cukup dewasa. Jadi tante nggak perlu merasa khawatir lagi akan hal tersebut. Jelas Tante Devi. Makasih ya sudah mau mendengarkan cerita tante. Sebelumnya tante belum pernah bercerita hal ini kepada siapapun. Sekarang tante jadi merasa sedikit lega, ucap Tante Devi. Kemudian setelah untuk beberapa saat kami hanya terdiam. Saya yang harusnya berterima kasih sama tante karena sudah diperbolehkan untuk berteduh di sini dan juga sudah dijadikan orang yang dipercaya untuk bercerita hal tersebut. Balasku pelan. Kamu nggak perlu merasa sungkan, Kamu boleh mampir di sini lagi kapanpun kamu mau, ucap Tante Devi kemudian. Iya tante, saya pasti akan sering-sering main ke sini. Dan jangan lupa sampaikan juga salam saya buat Yudi ya tante, balasku. Kemudian hujan di luar mulai reda, namun malam sudah semakin larut.
Sudah hampir pukul 1 malam. Cuaca pun semakin terasa dingin. Kalau begitu saya pamit dulu ya tante. Hujan juga udah mulai reda kayaknya, ucapku kemudian. Loh, ini kan sudah larut, Al. Kamu yakin mau pulang? Nggak nginep di sini aja, balas Tante Devi menawarkan. Nggak usah tante, saya nggak enak, takut merepotkan, balasku ragu. Ruko ini terlalu besar untuk tante tempati sendiri, Ar. Kadang tante merasa nggak kuat harus tinggal sendirian. Jadi nggak apa-apa loh kalau malam ini kamu mau menginap di sini, tawar Tante Devi lagi sedikit berisi keras. Saya sih mau menginap di sini tante, tapi besok saya harus kerja. Jadi mungkin lain waktu ya tante. Saya pasti akan kesini lagi kok, balasku berusaha meyakinkan. Ya udah deh Ar, tante akan tunggu kedatangan kamu lain kali ya Ar, ucap Tante Devi terdengar pasrah. Dan aku pun segera keluar dari ruko tersebut. Keadaan di luar sudah mulai sepi. Orang-orang yang tadi ikut berteduh sudah tidak ada lagi di teras ruko. Jalanan juga sudah mulai terlihat sunyi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang berlalu lalang, dan cuaca terasa begitu dingin. Jika tidak mengingat besok harus bekerja, sudah pasti aku akan memutuskan untuk menginap saja di tempat Tante Devi. Tapi ya sudahlah, mungkin next time kali ya. Cerita pun bersambung. Oh iya, jangan lupa tembusin sampai 5.000 like untuk cerita selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal cerita selanjutnya. Kalau sudah 5.000 like, akan admin lanjut ceritanya. Sekian dan terima kasih.